Halo Tribuners, selamat sore. Hari ini bersama saya Yuta Nasution. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, tentunya kita akan mengulas sosok yang inspiratif ya, penuh sama pencapaian-pencapaian dalam hidupnya yang bisa kita jadikan motivasi untuk bisa jadi manusia yang lebih berkualitas. Nah, Tribuners, menjadi seorang pebisnis, tentunya kita nggak hanya berkutat sama seputaran dunia bisnis saja ya. Dan tidak terbatasi oleh hal itu. Kita harus bisa mengembangkan diri tentunya dengan beragam aktivitas yang sesuai passion dan bisa jadi inspirasi buat lainnya. Tapi juga ya satu hal, kalau bisnis itu sesuai passion atau hobi, wah itu pasti runningnya bakalan santai gitu, aman ya, sesuai dengan plan tentunya. Dan apalagi kalau bisnis dijalani itu waktu lagi muda ya kan, tentu full of ide kreatif, tentu ide-ide kreatifnya banyak, juga fresh dan tentunya itu semua berguna untuk pengembangan bisnis. Dan selain berbisnis, ternyata family man yang di sebelah saya ini seorang vlogger loh ya, dan di luar itu juga punya komunitas, punya kegiatan komunitas motornya yang banyak sekali activity positif di dalamnya. Nah, Tribuners, penasaran gimana sih sang vlogger ini yang hobi touring juga, yang juga sukses dalam berbisnis? So it's tea time with Muhammad Aska Imani. Nah, Tribuners, balik lagi ke studio Tea Time Tribun Medan. Hari ini saya kedatangan tamu narasumber ya, seorang owner dari bisnisnya, juga ketua komunitas motor, bukan geng motor ya, komunitas motor, dan seorang vlogger, Abang Muhammad Aska Imani. Ya. Panggilnya Om aja kali ya, Om. Boleh? Karena anak motor ya kan. Kalau di motor identiknya Om ya. Om ya kan, makanya Om aja deh ya, biar aku kayak muda juga kayaknya. Om Aska, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kesibukan apa nih belakangan ini? Biasa, belakangan ini sekarang masih disibukkan dengan kerjaan di kantor. Pasti campurannya kesibukan di motor pasti. Motor? Di XOS ya? Iya, XOS. Oh iya. X-Max Owner Sumatera pernah juga. Tapi ini kita kali kedua ya, satu frame ya? Iya. Kemarin, yang pertama dulu waktu di Tongging ya? Tongging, iya ya kan. Tribun Medan ke Tongging loh, khusus untuk X-Max Owner Sumatera, ikut San Mori. San Mori ya kan, mau tahu kegiatan komunitasnya saat itu. Yeah. Dan hari ini kita langsung secara personal pengen tahu kegiatan personalnya dari Om Aska ya, di bisnisnya tentunya. Sejak kapan nih mulai bisnis nih Om? Ini bisnis di bidang konsultan ya, konsultan sipil dan arsitek. Itu dari 2008 2009 lah. 2008-2009 berarti udah running 3 tahun lah ya. 3 tahun. 2008. Astaga, 2008 ya. Aku ngitung kok 2018 13 tahun maksudnya ya. Maaf ya Tribuners, matematika kok ini. Oke, dan selama 13 tahun itu apa sih yang memotivasi Om Aska ini untuk menjalankan bisnis yang kayak gini? Emang sesuai cita-cita atau gimana? Jadi kita bisa menjalani bisnis itu atau menjalani sesuatu yang kita suka itu berarti itu passion ya. Jadi kalau kita passionnya di situ, kalau kita hobinya di situ, otomatis kita jalanin hobi itu konsisten. Gitu. Jadi bertanggung jawab. Yang paling enak itu kan hobi yang dibayar. Emang iya sih ya. Kalau kita ngejalanin sesuatu yang nggak sesuai sama passion, kayak tekanan gitu ya. Benar-benar pressure ya. Jadi kita jalanin bisnis itu ya jalanin aja, mau sukses, mau berhasil atau enggak, yang penting jalanin aja. Kuncinya sih konsisten kan. Kuncinya konsisten. Karena konsisten, karena hobi kita jadi konsisten. Gitu. Nah, bisnis apa? Kita tanya Tribunusnya, bisnis apa nih nama bisnisnya Om? Konsultan nama di Design and Build Aska Art. Design and Build Aska Art. Aska Art ya. Dari nama Om sendiri nih kayaknya ya. Aska Art. Aska Art ya, dipersingkat Aska Art. Aska Art ini berarti ngedesain sama ngebuild juga ya. Iya. Jadi pilihannya itu mau desain sama kita bisa, mau design and build sama kita bisa, paket komplit bisa, mau build aja juga bisa gitu. Jadi ya tergantung dari permintaan. Requestnya. Tapi Tribuners sih pengen tahu ya, kayaknya project-project apa aja yang udah pernah dilakukan Aska nih. Sambil kalian lihat video menarik berikut ini, kita tea time dulu sama Aska. Oke, boleh. Happy watching.
Wah, keren-keren ya proyek-proyek Omaska ya. Alhamdulillah. Kayaknya brand-brand ternama masuk juga ya. Iya. Termasuk partai berwarna kuning ya kan ya. Bilang aja Partai Golkar ya kan. Omaska, proyek-proyek apa aja sih yang pernah Omaska lakukan yang ya kayaknya yang keren lah gitu, prestisius? Yang pertama itu yang nggak pernah dilupakan sampai dari pertama karir sampai hari ini tuh Kilini. Kilini ya? Ya, Kilini Kopi. Itu Kopi bukan Tiam. proyek pertama kan? Itu yang pertama kali. Itu pertama? Ya. Wow, kenapa Jadi- Om? Nggak bisa Jadi dilupakan. memang berawal dari Kilini ini perjalanan saya gitu. Jadi Berkembang. di 2008-2009 itu ada outlet Kilini buka pertama kali. Di situ saya masih sebagai supervisi aja, masih Oke, belum pantau-pantau project. lah ya, Bantu-bantu owner Iya. buat pantau. Ah. Dan alhamdulillah sampai hari ini dipercaya untuk desain dan bangun Kilini se-Indonesia. Wow, se-Indonesia ya. Berarti kalau kalian lagi nongkrong di Kilini itu hasil tangannya Omaska ya? Iya. Iya ya, Iya. sampai build-nya ya, Iya, semua sampai build. desain and build se-Indonesia. Ada yang desain and build, ada yang desain aja, ada yang build juga. Dan itu yang paling berkesan Ya. ya Om ya. Kalau yang lainnya? Ya kemarin kita ada Medan Mulaka Oke. sama Atta Halilintar kan. Yes, Kemudian iya. juga dengan Medan Parpar ada Ustazah Oki Stiana Dewi. Kristiana, yes. Kemudian yang sekarang ini lagi berjalan alhamdulillah Partai Golkar, Ih, headquarter kan kantor DPP pusat di Jalan Sudirman. Oh, headquarter-nya ya, Jadi langsung kalau ya, teman-teman lewat Sudirman ada yang eye catching kuning-kuning itu kerjaan unik kita. sih emang ya, cute gitu kelihatannya. Bisa jadi spot foto sih sebenarnya sekalian ya, Iya, ya kan? Iya. Oke. Emang permintaan desain dari
Golkar seperti itu. Jadi milenial. Milenial ya. Konsepnya iya. milenial. Ya lo Mas pun masih milenialnya ya kan. Tahun Iya. 81 kan Om? 83. 83 ya. Oh, start 81 nih milenial ya kan. Masih milenial berbisnis seperti ini sampai pegang partai terbesar di Indonesia, salah satu partai terbesar di Indonesia, Partai Golkar ya. Itu untuk Medan aja. Ya, Sumut. Sumut. Sumut ya. Selain di Sumut sih di mana aja Om? Sekarang lagi jalan juga di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam. Iya. Untuk kantor Golkarnya juga. Oke, sudah berapa persen sudah selesai? 50%. 50%. Dan gimana rasanya dipantau sama Wagub langsung kerjaannya Om? Ya, ya alhamdulillah desain kita disukai sama Pak Wagub. Dia langsung match, dia suka sama konsep kita karena memang Pak Wagub kita juga kan masih muda ya. Dia mau mengembangkan digital dan milenialnya di Sumatera Utara ini. Jadi konsep kita itu nyambung dengan visi misi dia gitu. Oke, berarti mencerminkan ya, karena Iya. biar kantor suatu instansi atau badan itu sebaiknya sih memang mencerminkan visi misi si yang bersangkutan tersebut. Iya. Oh gitu. Tapi Om, kalau prosesnya sendiri untuk apa ya, desain sama nge-build itu istilahnya kita ke customer itu harus approval dulu atau gimana sih prosesnya Om? Biasanya sih kita ada proses interview ya. Jadi Survei. kita dengar, ya kita yang pertama kita survei, kemudian kedua kita dengar dulu apa kemauan dari customer. Tampung dulu nih semuanya, saya mau gini, saya mau gini, saya mau ini, di sana mau ini itu. Tampung dulu, baru nanti kita tuangkan ke gambar. Oh gitu. Kita tuangkan ke gambar, baru kita asistensi. Udah pastilah di situ nanti banyak revisi kan. Yes. Perubahan-perubahan, revisi-revisi sampai ketemu finalnya. Oke, berarti nggak istilahnya waktunya juga nggak singkat ya Om ya? Nggak Pasti ada revisi-revisi yang lainnya. Tapi Om punya keahlian untuk ngedesain building seperti itu dari mana? Sekolah kan, kita dari kuliah, jadi basicnya itu ya? Jadi sebenarnya dulu waktu kecil saya suka melukis, lomba lukis ya, sering ikut lomba lukis, jadi terbawalah sampai sekarang gitu kan, suka. Jadi berarti passion itu nggambar gitu kan, ngekonsep, ngegambar gitu. Jadi itulah yang 2008 coba kita jadikan bisnis kan, kita ngedesain. Dan relate juga dan diperdalam juga dengan Om Aska ngambil kuliahnya di bidang sipil ya kan, sesuai lah ya dengan passion, terus pendidikannya juga apa, dan akhirnya bisnisnya mau jadi seperti apa. Terencana ya hidup Om ya. Ya sebenarnya sih mengalir aja sebenarnya. Oh mengalir ya, kayak seperti direncanakan gitu, tapi bagus ya rencana hasilnya oke ya. Om, tapi kalau untuk mengembangkan bisnis seperti ini tantangannya apa sih Om? Tantangannya kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi kalau sekarang itu orang desainnya seperti apa gitu, tema ya, konsep ya. Jadi kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu konsepnya berbeda. Jadi orang mau bangun rumah, kalau dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan itu. Mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Yang lagi happening juga bisa lah ya kan. Lagi happening konsep minimalis ya Om ya. Kalau kita sekarang, mau nggak mau harus ikut. Kalau sekarang lagi apa Om yang lagi happening? Sekarang orang trennya lebih kepada modern minimalis. Jadi kalau misalnya rumah, tuh sekarang orang banyak bangun rumah, di dalamnya itu open space semua. Jadi space-nya terbuka, antar ruangan itu terhubung, dan konsepnya modern minimalis, simple gitu. Kalau untuk restoran-restoran, trennya apa nih Om? Restoran lebih enak sebenarnya kalau kita jual ke orang itu konsepnya industrial. Industrial ya. Industrial, dan sekarang juga semua kafe-kafe bukannya industrial. Iya, salah satu konsep kafe yang industrial ada tuh Om di Brastagi. Full hopper. Yes, full hopper ya. Konsep Om Aska juga? Enggak, full hopper itu konsep dia sendiri. Tapi kemarin Bang Andre, ownernya, ada minta bantu desain di bagian belakang. Itu menyesuaikan dengan desain yang ada gitu. Jadi penambahan space lagi penambahan ya. Space gitu. Wow, full hopper udah lumayan besar ya space-nya, tapi nanti itu proyek kapan Om? Itu kita masih rencanakan, jadi masih ada diskusi lah sama pemilik. Masih proses diskusi ya kan. Iya. Nah, tapi selain sebagai pebisnis nih Tribuners, ternyata Om Aska itu adalah seorang vlogger ya kan. Vlogger konten apa nih Om biasanya? Nge-vlog awalnya mau buat konten daily, ya daily vlog gitu ya. Tapi
kayaknya lebih banyak kegiatan bermotor. Jadi ya motor aja lah. Motor. Mana yang banyak, mana yang banyak konten. Mana yang banyak ininya lah ya kan, Iya. viewersnya ya. Iya. Unboxing gitu ada nggak sih? Unboxing ada, tapi yang berkaitan dengan motor juga. Oh, pokoknya Tapi seputar dunia ya motor. kita selang-selangi lah 1 atau 2 video, misalnya 10 motor, 2 mengenai desain, 1 mengenai family gitu. Oke, iya kan, family man ya. Tapi kalau misalnya konten yang paling ya viral lah ya, yang paling disukain viewers siapa? Konten apa? Motor, karena Motor. udah keburu kebentuk algoritmanya, subscribersnya Konsepnya kayak gitu. orang Orang-orang motor. di situ Iya. nih. Apalagi kalau yang lagi crash ya kan Om. Iya. Itu paling Itu banyak ya. hari ini udah 1,6 juta. 1,6 juta, wow, waduh berapa itu dolarnya ya? Pengen tahu aja ya kan monetisasi orang. Wah berarti yang paling disukain itu crash. Itu pengalaman sendiri atau ngambil dari kegiatan misalnya diri sendiri crash atau yang lain yang crash? Kita sendiri yang jatuh. Kita sendiri yang jatuh. Oh iya Om Aska pernah jatuh ya Om? Nah, kita Perjalanan? Perjalanan ke Padang. Padang. Dari Padang Panjang. Tapi arah balik ya Om? Arah balik mau ke Pekanbaru. Arah balik mau ke Pekanbaru, waduh Iya. sayang sekali. Tapi alhamdulillah sehat sekarang kan Om? Udah, alhamdulillah udah. Recovery-nya berapa lama Om? Ini kurang lebih udah 2 bulan. 2 bulan 2 ya. bulan. Alhamdulillah ya, buat anak motor hati-hati lah ya. Come safely lah ya kan, Iya. harus balik come home-nya safely, jangan. Tapi Aduh. banyak yang bilang itu Ugal-ugalan. settingan. Oh ya? Iya, Ada terus- haters ya Om? ada. Oh Mas kayak. Banyak haters. Waduh. Terus itu Om ngejawab nggak sih haters kayak gitu? Enggak, dibiarin aja karena udah saking banyaknya. Karena kalau video-video yang lain kan mungkin yang komen 10, 20 masih bisa kita jawabin kan. Ini Kalau udah komennya udah hampir 1.800. Enggak sempat lagi kejar. dijawabin. Cari manajemen ini loh Om. Mengelola YouTube-nya. Udah biar aja lah. Biarin aja lah ya. Biarin lah haters berkembang ya. By the Karena way, mereka juga yang bantu video kita. Kan? iya sih ya, nge-share ya. Iya. Walaupun terserah lah kalian mau nganggapnya itu istilahnya konten yang dibuat-buat Iya. atau segala macam ya Iya. kan. Channel YouTube Om Aska apa nih? Kasih dong ke Tribuners. Channel kita Aska Muhammad. Aska Muhammad Aska ya. Kalian Muhammad. lihat lah ya, apalagi konten yang crash itu tadi kayak emang kayak mana ya? Ada 2 sih sebenarnya itu Om. Antara istilahnya seru kita ngelihatnya sama kasihan juga gitu ya kan. Iya. Orang ngelihat itu. Kebetulan jarang-jarang kerekam kalau yang momen begitu. Oke. Dan kebetulan kali ini kerekam pula gitu kan. Jadi Iya. ya kita upload aja lah. Karena Om selalu kalau misalnya lagi bermotor pakai GoPro kan. GoPro ya. Nah, GoPro di sini. Oh GoPro di sini ya Om Iya. ya, biar kan ada juga di atas Om. Ada. Apa bedanya Om? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Angle-nya ya? Angle-nya. Ya. Angle-nya ya. Kalau di sini saya sih mau ngambil angle sepeda motor sama jalan satu frame. Kalau di atas yang di bawah nggak kelihatan. Oke. Mungkin Om tujuannya kalau buat konten crash ini juga bisa jadi buat pelajaran buat orang lain kali ya? Ya. Jadi sebenarnya konten crash itu 15 detik saya upload di Shorts. Kemudian cerita lengkapnya ada di video berikutnya di minggu keberapa Minggu gitu. selanjutnya Minggu gitu selanjutnya ada video lengkapnya gitu. Jadi sebenarnya kalau netizen yang pintar dia baca caption, habis itu dia pasti harusnya pindah ke nonton videonya. Gitu. Iya, biar tahu jalan ceritanya ya Iya, kan. Jangan. ada jalan ceritanya. Aduh, emang kalau netizen ini dari judul aja udah komen ya, belum tahu Iya. isinya ya kan. Iya. Dan Om, kita pengen tahu nih Om, kita juga lihat nih Om Aska channel YouTube-nya dulu subscribernya tidak terlalu banyak, tapi kayaknya dalam beberapa bulan terakhir melonjak. Iya. Gimana cara ngebangun channel YouTube tuh sampai bisa biar istilahnya berbagi ilmu juga ya buat Ya, Tribuners? sebenarnya sih nge-YouTube satu sebenarnya untuk aktualisasi diri ya. Artinya kalau kita punya sebuah video YouTube untuk diri sendiri itu juga akan menaikkan self value kan. Trust, kepercayaan orang sama kita gitu. Bahwasannya ya kita ujung-ujungnya kan ke Aska Art juga. Artinya ini siapa sih orangnya gitu. Jadi kita punya video YouTube, oh ini orangnya gitu. Jadi artinya orang akan trust sama kita kan. Nah, dari situ kita konsisten aja buat video. Nah, Iya, benar. artinya mau dapat dolar mau enggak ya. Yang penting kita memang hobinya ngevideo gitu. Karena dibanding foto, video lebih banyak berbicara kan. Iya. Visual, audio dan visual. Iya. Ya kan, jadi bisa tergambar semuanya. Tapi Tribuners bocoran sedikit ya. Sebenarnya tadi Om Aska kesini mau nge-vlog sih ya. Tapi tapi kayaknya lah ini dia.
Om itu ngevlog itu berdasarkan mood apa enggak? Soalnya tadi katanya nggak mood, makanya nggak jadi ngevlog. Iya, berdasarkan mood. Berdasarkan mood? Berdasarkan mood. Jadi kalau nggak mood, ya udah nggak usah ngevlog sama sekali. Kenapa? Takut isi kontennya nanti jadi nggak ini? Iya, jadi maksimal, ya? nggak maksimal. Karena tadi juga mau kemari harusnya ngevlog, tapi ada masalah sedikit, jadi ya udah kamera tinggalin di rumah nggak bawa. Iya ya, waduh, hati-hati. Memang sih Om ya, kalau hati kita lagi nggak mood, khawatir nanti ide, plan, segala macamnya jadi buyar ya. Kalau mood, apapun dapat. Iya, kalau mood kontennya. bisa, istilahnya imajinasi juga bisa berkembang ya kan, mau buat apa gitu. Jadi kok isi kontennya tuh benar-benar berkualitas ya, nggak hanya live yang nggak dari hati ya. dari hati ya. Oh lagi ungu ya, dari hati ya. Nah, Tribuners ya, selain Om Aska ini juga pebisnis tadi, vlogger juga ya. Kalau kalian mau tahu konten-konten vlogger Om Aska, ke channel YouTube-nya Aska Muhammad tentunya. Dan juga tadi aktif ya Om di komunitas X-Max Owner Sumatera. X-Max Owner Sumatera sebagai apa nih Om? Sebagai ketua umum. Ketua umum XOS Medan. Itu ada periodenya nggak? X-Max Owner Sumatera ya. Periodenya kita karena masih baru, masih kekeluargaan gitu kan. Jadi sementara ya udah jabat aja lah dulu, mau berapa tahun kita belum tahu nih. Oh iya, tergantung nanti kalau ada yang ini ya. Kalau ada yang nggak suka nggak ya. Yeah. Dan story-nya gimana Om? Kan sebelum bergabung ke komunitas tentu jadi riders dulu lah ya kan, suka sama motor dulu lah ya. Itu gimana story-nya? Ada yang meracuni kah atau? Ya dulu kita zaman kuliah bermotor, Oh, iya? jadi kemana-mana juga bermotor, touring-touring juga udah. Tapi bukan yang berkomunitas, bukan yang berklub. Jadi Personal saja personal ya. kan, paling sama teman 1-2 orang. Nah sekarang ini 3 tahun terakhir bermotor lagi, tapi yang berkomunitas, ada yang ngajak gitu. Jadi ya udah dimulai dari situ, gabung-gabung sama om-om suhu-suhu di Medan ini. Suhu-suhu ya. Emang tujuannya komunitas ngapain sih Om? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita kan harus banyak punya jaringan ya, relasi, jaringan, bangun silaturahmi gitu. Jadi bukan sekedar bermotor aja gitu. Jadi kita pengen punya banyak teman, banyak kenalan, karena kan kita nggak mungkin selamanya sendirian kan. Jadi membangun silaturahmi lah gitu. Ambillah sisi positif dari berkomunitas ya. Nggak hanya gibah-gibahan aja ya Om. Kongko gibah-gibahan, boleh lah sekali-sekali, aduh udahlah nggak apa-apa ya. Tapi banyak kegiatan-kegiatan positif di situ. Salah satunya X-Max Owner Sumatera juga ada kegiatan charity ya Om? Ada. Apa kita X-Max Owner Sumatera punya beberapa divisi juga, mulai dari divisi touring, divisi sosial dan kegiatan. Dan insya Allah nanti kita sebelum puasa kita mungkin mengadakan bakti sosial. Iya, mau dekat lagi puasa ini Ramadan. Iya, sebelum puasa kita ada planning mau buat bakti sosial. Oke, nah Tribuners pengen tahu lah kegiatan-kegiatan X-Max Owner Sumatera ini apa aja? Ini ada videonya, rangkumannya tentunya Om ya. Ya. Oke, silahkan. Saya hanya ingin menyampaikan satu, kita berpijak di Medan, saya kasih satu pantun aja buat SOS. Putri Raja pergi ke Pekan, dikawal oleh pasukan berkuda. Happy anniversary yang kedua kami ucapkan pada SOS yang tercinta.
Nah, Tribuners, XOS Together Forever. Waduh, Together Forever apa nih Om? Itu slogannya Heeh. spontanitas aja kemarin ketemunya. Jadi XOS ini ya together sama-sama forever selamanya ya gitu aja. Oke, berarti harus komitmen bersama gitu Iya. ya. Ngejalanin visi misi. Iya. Visi misinya apa sih XOS ini Om? XOS ini sebenarnya sebuah wadah untuk orang yang hobi motor, terutama khususnya X-Max. Visi misinya nggak bukan ya kita touring, jalan, explore wisata, kemudian explore kuliner. Explore wisata. Waduh, Iya. Tribun Medan punya konten Tribun Medan Explore Om. Dan kita juga explore wisata. Bisa lah ya, kita Bisa gandeng lah. Nanti jalan bareng ya. Kolaborasi, Collab ya kan? sama XOS. Iya kan? Tapi kita nggak punya motor Om. Ya nggak apa-apa naik mobil. Nih mobil ya. Oh tetap ya, boleh ya. Yang penting Kalau mau gabung nanti di acara deklarasi deklarasi mana Om? XOS tanggal 26 Februari. 26 Februari. Itu deklarasi XOS chapter Ranah Minang, chapter Lancang Kuning Pekanbaru sama chapter Jambi. Lancang Kuning Pekanbaru sama Jambi. Ya, Ranah Minang Ranah juga Minang. ya? 3 ya? 3. Satu lokasi? Satu lokasi. Satu lokasi ya? Nanti kita bakal ada ekspor wisata di sana. Wisata di sana juga? Rencana berapa hari Om? Acaranya 1 Kegiatannya? hari aja, Oh, acara tapi mulai dari persiapan sampai selesai ada sekitar 5 hari lah. Ih, kayak seru tuh. Oke, kita calling Tribun Medan Explore ya. Bisa collab lah sama XOS ya kan. Iya, bisa. Dan Om, kegiatan-kegiatan XOS Medan ini kan tadi banyak ya kita lihat di video ya. Touring segala macam, terus ada ekspor wisata juga, deklarasi. Dan kita pengen tahu XOS ini sudah berapa chapter sih Om? Jadi semenjak kita pegang itu sudah berkembang kurang lebih Asahan, Langsa, Pekanbaru, Ranah Minang, Jambi. 5. Sudah 5 ya? Iya, 5 chapter. Sudah 5 chapter dalam masa Om Aska. Iya, Dan 5 chapter. dalam waktu dekat ini akan ada deklar di Ranah Minang, Iya, deklarasi di Kelok 9. Kelok 9. Kelok 9 Payakumbuh. Dan ketemu sama Wagub. Iya, kemarin kita alhamdulillah audiensi. Ceritanya gimana tuh? Audiensi diterima sama Pak Audi Gionaldi, Pak Wagub, dan kita paparkan mengenai XOS ini apa, visi misi XOS ini apa, dan ternyata selaras sama tujuan dia juga, visi misi untuk mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif yang ada di sekitar lokasi wisata gitu kan. Benar-benar. Memang itu yang mau kita angkat gitu. Jadi dan kebetulan dia juga hobinya jet ski. Oh, Jadi Pak Wagub itu oke. hobinya jet ski, kita hobinya motor, tapi kita lewat touring motor, dia lewat jet ski. Oh, Gitu. bukan anak Jadi, motor lah ya bukan. awalnya ya. Jadi, Oke. Ya satu visi dan misi lah, satu selaras sama dia. Sama Pak Wagub ya. Sama Pak Wagub Sumbar Oke. ya. Oke, dan akan nantinya ada kontribusi tentunya ya Om ya. Iya, Pak Wagub nanti kita undang di acara deklarasi. Nanti di acara itu kita mau kibarkan bendera merah putih berukuran 30 kali 50 30 kali 50. 30. di Kelok 9. Ya. Di Kelok 9. Ya, jadi dari jalan flyover itu, Kelok 9 itu kita turunkan bendera besar ke Masuk bawah. Muri nggak itu ya? Hubungin lah kok iya. tim Murimu. Oh, mana tahu bisa ya Iya. kan. Oke. Dan dia insya Allah akan menghadiri, dan dia juga langsung pesan 1 unit Yamaha X-Max. Oke, langsung bergabung ya. Ya, dan kita juga memohon kepada beliau untuk menjadi pembina di XOS Ranah Minang. Ranah Minang. Ya, Nah, inilah Tribuners ya, kegiatan-kegiatan positif komunitas motor yang tentunya bermanfaat buat sekitar. Tadi ya, ekspor, membangkitkan ekonomi pariwisata, industri kreatif, ya Om ya. Nggak hanya sekedar touring-touring segala macam. Iya. Touring-touring ya kepuasan pribadi kali ya Om. pribadi. Oke. Dan kita tanya nih, Om Aska pernah touring kemana aja sih? Kalau saya mungkin dibanding sama Yang lain, gitu suhu yang lain mungkin perjalanannya mungkin masih pendek ya. Berapa kilometer yang paling jauh? Paling jauh itu kurang lebih sekitar 2000 ya. 2000 km itu ke Sabang ya. Jadi ya paling jauh ke Sabang. Ke Sabang. Baru ke Sabang, Aceh udah habis juga, Sumatera Utara juga udah hampir habis. Pekanbaru sama Padang gitu. Oke, ya nggak apa-apa sih. Yang penting visi misi dari komunitas itu tersampaikan ya Om. Kalau Omnya yang capek touring kemana-mana,
Ya karena kita juga terikat sama pekerjaan kan, jadi Oh mau iya, jalan benar. jauh juga masih mikir. Benar gitu. sih. Tentunya ada anggota-anggota yang bisa menjalankan ya, biar jadi touring terpanjang Ya, tahun ini. Insya Allah. Nanti mungkin Akan ada? bulan 3 nanti dari Ranah Minang mau touring ke Timor Leste. Wow, Ranah Minang ke Timor Leste. Iya. Itu prediksi berapa hari Om? 18 hari. 18 hari? Iya. Berapa unit, berapa nyawa? 4 unit. 4 unit. 4 unit. 4 unit. Membawa nama XOS. Membawa nama SOS. Iya. Dan baru-baru ini ada juga ya Om yang Om Medi yang bawa nama SOS Oh iya, keliling juga ya. kemarin juga Om Rudi sama ada Om Medi juga, kurang lebih sekitar 2000-an ya, 2000 km, ngelilingin Sumatera ya, Pulau Sumatera ya, Family touring. family touring. Nah, itu dia Bawa ya, istri, bawa nggak hanya personal ya Om, Iya, bisa family family touring. Dan pastikan safely. Ya, kita kemarin juga kasih arahan, mohon dijaga safety, Iya, safety mohon riding. jangan keberkebutan terlalu kencang, kalau capek istirahat, yang penting safety sampai. Ada ini nggak, kayak ada moto dalam touring ini nggak Om Aska? Moto saya sih sebenarnya kalau touring itu bukan gimana caranya kita cepat sampai, bukan gimana caranya kita duluan nyampe, tetapi kalau touring itu gimana caranya kita bisa pulang ke rumah dengan selamat. Wah, gimana caranya kita comeback home safely, ya kan ya? Iya. Gak usah lah ya ngebut-ngebutan gak jelas, bukan kecepatan, ya Iya. kan? Tapi benar-benar sampai ke rumah karena dari titik kita berangkat Berangkat, dan titik kita jalan, kembali balik, selamat. itu poinnya dari touring buat Om Aska ya. Karena kalau misalnya nggak selamat, belum tentu besok dikasih touring lagi. Oh iya, izin nih. Kuota izinnya dikasih nggak gitu ya? Ya benar sih. Istilahnya biar aman ya Om. Kalau bisa Iya. dikasih izin di rumah, di perjalanan juga aman ya kan. Tapi pernah touring bawa keluarga nggak sih Om? Pernah, Om Askanya? pernah. Kemana Om? Tapi ke Padang. Tapi keluarga di mobil. Oh. Tapi ikut rombongan touring. Ikut rombongan touring, iya. Menikmati perjalanan ya. Iya. Oke, dan kita pengen tahu nih ya Tribuners ya, ada fun story nggak atau ada cerita-cerita unik nggak saat touring Om? Mungkin kalau dari Om Aska sendiri? Sebenarnya kalau pas touring itu banyak cerita-cerita yang sebenarnya nggak akan terceritakan pada saat mungkin lagi kumpul biasa-biasa di Medan ya. Jadi semuanya itu akan keluar pada saat kita touring. Jadi yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, karakter asli orang Keluar di situ itu ya? keluar. Jadi kalau mau diceritain yang lucu sih sebenarnya ya banyak ada aja gitu. Tapi udah terlalu banyaknya kita nggak ingat. Pokoknya di dalam touring itu semua istilahnya tergambarkan ya Om, terlepaskan ya. Iya. Tahu karakter orang. Karakter asli seseorang akan terlihat pada satu. Tuh, hati-hati yang ikut touring ya. Nggak bisa nyimpen karakternya lebih dari 3 hari kayaknya Om ya. Iya. Jadi jangan fake ya. Jangan fake. Iya benar, jangan fake lah. Dan Om Aska ini kita tahu ya kegiatannya pebisnis, vlogger juga, dan ketua komunitas motor dan suka touring juga. Itu Om Aska sebelum menjalani itu sampai sekarang menjalani hal itu semua, ada nggak kepribadian Om Aska yang berubah gitu? Kalau dulu kita susah ngobrol depan umum, Komunikasi ya. Uh-uh. Cuman terbantu juga karena kita kemarin sempat jadi dosen, Iya. kita dilatih untuk public speaking. Yes. Kemudian juga kita biasa presentasi di depan klien, yang mana nanti klien itu bukan klien biasa-biasa ya. Iya. Contoh kayak kemarin kita presentasi depan Pak Wagub, gitu. Pejabat-pejabat tentunya ya, Pemilik meyakinkan. rumah gitu. Iya. Kita harus bisa punya communication skills yang bagus. Mumpuni tentunya Jadi ya. mungkin itu yang bisa saya dapat sekarang dari perjalanan selama ini gitu. Oke. Yang dulunya mungkin sedikit introvert, sekarang lebih terbuka. Oke, bermanfaat tentunya ya Om ya. Apalagi pengembangan bisnis ya, Iya. terlebih ya. Dan makna bisnis itu sendiri buat Om apa sih Om? Kalau bisnis buat saya sebenarnya gimana caranya yang di sekitar kita bisa mendapatkan manfaat. Oke, bermanfaat untuk diri sendiri dan sekitar juga. Ya, jadi makanya mungkin sampai sekarang saya mungkin bisa dibilang ya apa ya, tidak yang terlalu wah kali kehidupannya atau bagaimana, tapi yang penting di sekitar saya itu bisa merasakan manfaatnya. Itu sih sebenarnya. Pokoknya memberikan manfaat seluas-luasnya. Iya, ya Om jadi ya. contoh kayak misalnya sekarang di kantor itu kan
saya mempekerjakan anak-anak muda, jadi bukan expert yang sudah banyak pengalaman, tapi anak-anak muda yang memang masih mau belajar dan berkembang, kita ajarin. Jadi memang dari dia basic sampai dia ahli ya, itu kita ajarin. Jadi bermanfaat buat mereka gitu lah contohnya gitu. Dan buat keluarga mereka juga, kalau mereka kerja sama kita, insya Allah kita proyeknya jalan ya, jadi ngefek juga ke keluarganya. Ya memang itu sih Om, kalau anak muda kayak kertas putih ya. Tinggal kita mau bentuk. Iya, benar sih. Yes, di balik kehebohannya atau kehektikannya waktu Om Aska nih, pebisnis juga, semua kegiatan Om Aska. Nge-handle itu gimana? Dari dulu memang udah terbiasa dengan multitasking ya. Dari SMA. Jadi harus terlatih multitasking. Jadi kalau kita berpikir di satu masalah, harus bisa juga berpikir di masalah ini. Jadi kayak suatu waktu ada masalah pekerjaan, ya, suatu ada masalah di klub atau di motor gitu kan. Semua harus terselesaikan. Harus diselesaikan, belum lagi di rumah kan. Iya, lagi di rumah. Jadi memang harus bisa multitasking gitu. Jadi kadang terkesan kalau misalnya kita lagi fokus, terkesan tidak fokus sama yang lain, tapi cuek gitu ya, dikirain cuek ya Om. Iya. Padahal sedang menyelesaikan masalah di sini, nanti udah selesai nih, oke apa tadi? Iya, itu ya catatan ya buat teman-teman Om Aska ya. Ya kan, kalau Om Aska lagi diem nggak dicakapin, itu tadi lagi fokus menyelesaikan masalah yang lain, baru yang tadi apa ya, kalian bicarakan apa ya? Gibahin siapa ya, enggak ya? Gitu, Emang iya ya. Oke, memang berarti Om Aska terbiasa dari dulu multitasking. Jadi semua termanage dengan baik tentunya waktunya. Satu lagi harus sehat pasti. Iya, satu lagi harus sehat. Dan bocoran buat kalian Tribuners, Om Aska ini ternyata adalah PSK. Pria 100 kilo. Om Aska tadi mimik wajahnya, hah? Aku? Ya kan Om? Dulu pria 100 kilo loh ini. Dan sekarang body goals dapat ya. Gimana ceritanya Om? Diet ketat atau? Iya, jadi 3 bulan yang lalu masih 100-an lah. Wah. Dan sekarang? Sekarang 85. Loss-nya 20-an ya? Hampir 17 ya? Kilo. Itu Om diet ketat atau kena hantaman permasalahan bisnis atau apa? Iya, jadi lifestyle ya. Lifestyle kan yang buat kita bisa 100 kilo itu. Jadi cuman kita kedepannya kan berpikir kita mau panjang nih. Kita mau panjang, banyak kegiatan, banyak masalah pasti. Di motor, di klub, di kerjaan, keluarga gitu kan, otomatis kitanya juga harus sehat kan. Iya, harus sehat. Jadi kemarin menemui beberapa masalah kesehatan, kita coba cari solusi dan ketemu sebuah solusi untuk gimana caranya supaya sehat. Jadi ya kemarin itu cuma program kesehatan sama pengaturan pola makan sedikit ya udah. Jadi itu aja. 3 bulan. Ya. Poinnya itu aja ya. Iya. Jadi perbaikan metabolisme lah namanya. Iya, benar-benar sih. Nggak harus yang kalau yang mau instan kali pun nggak ada ya Om ya. Iya, nggak ada. Kalau mau minum obat-obatan tapi tanpa istilah workout atau gimana pun pola makan ya Om ya. Iya, sebenarnya sih pola makan sih intinya. Jadi istri pun dukung ya Om ya. Dukung. Makanan yang kita mau bisa dibuatkan dia. Gitu. Iya. Menyesuaikan semuanya. Iya, makanya support sistemnya pun bagus. Jadi ya dapat lah ya kan, obat-obatannya bagus juga, pola makannya bagus, suasana keluarga bagus. Tapi pengen tahu sih, siapa motivasi terbesar Om Aska dalam hidup? Keluarga lah pasti. Keluarga, kenapa? Pasti keluarga, karena ya kita hidup, kita kerja kan buat keluarga kan. Jadi ada orang tua, ada istri, ada anak. Jadi terutama anak sih. Jadi kalau kita lihat anak itu kan segalanya gitu kan. Jadi ya itu. Saya lihat sih ya anak Om Aska ya, Gio ya Om ya. Gio ya, umur? 2,5. Lagi lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucunya, ya lagi gemes-gemesnya yang bikin Om Aska bersemangat tentunya dalam menjalani hidup gitu ya. Karena memang efek dari atau support dari keluarga itu betul-betul mood booster ya Om ya. Iya, mood booster. Buat kita keluar dari rumah, kalau keluarga udah tahu kita mau ngapain, itu kayak doa ya Om ya. Doa, jadi ya mudah-mudahan di luar ngerjain apapun, bisnis mau motor mau apapun ya. Ya kuncinya sih bukan seburuk kan, mau ngapain pun kita di luar harus tahu keluarga itu sih. Jadi kita di luar juga bebas kan. Tidak ada beban. Tidak ada beban.
Dan untuk kedepannya Om, di hidup Om Aska ini, mau dari bisnis, mau dari motor, mau dari vlognya juga, target kedepannya mau ngapain nih? Target sih kita sebenarnya nggak muluk-muluk, yang penting Aska ini bisa lebih berkembang lagi, bisa Amin. menghidupi Lebih yang banyak. dinaungi di bawahnya, Iya, amin. bisa lebih sukses lagi yang di bawahnya, yang ada di dalam lingkaran Aska gitu kan. Dan kalau bisa sih sebenarnya kita juga pengen buka satu bidang bisnis lagi, cuman masih dalam tahap perencanaan. Oke, mau ekspansi ke bisnis apa Om Aska? Bocorannya ada, rahasia? Boleh sih. Boleh, apa tuh? Ya kita sebenarnya pengen buka one stop shoppingnya motor. Wah, berarti spare part motor ada di situ. Jadi one stop shopping, di situ cafe, Oke, di situ juga tempat belanja aparel, ya. di situ juga tempat belanja spare part motor, di situ juga buat cuci, Wah, lengkap ya. buat servis. Wah, ngebengkel bisa ya. Ya, jadi one stop shopping semuanya di situ. Ih, lengkap ya. Jadi kalau nungguin lagi ke bengkel ada kafe gitu ya. Milih-milih aparel segala macam untuk safety riding. Wah, keren. Kita doakan ya semoga Semuanya ekspansi. bisa direalisasikan. Iya, amin, amin. Dan yang terakhir nih Om Aska, udah kayak hampir sejam ya. Hampir sejam ya kayaknya ya. Dan kita pengen tahu nih versinya Om Aska. Gimana sih tips-tips menjadi seseorang yang menginspirasi kayak sekarang ini? Apa sih Saya yang nggak harus tahu dilakukan ini gitu? memang menginspirasi atau Menginspirasi enggak. sih ya. Cuman yang penting sebenarnya jadi diri sendiri, itu aja sih. Menjadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri, tidak ada tipu-tipu, menjalani bisnis karena memang hobi, jadi hobi yang dibayar, jadi kita senang jalaninnya, konsisten, itu aja sih sebenarnya. Itu ya poin-poinnya dari Om Aska ya. Nggak ada yang mesti gimana-gimana. Ya sih, beruntung lah ya kan Om Aska punya passion yang istilahnya jadi bisnisnya, jadi Iya. enak gitu ya kan. Oke, Tribuners, itu kita bincang-bincang hari ini di Tea Time bersama Om Aska, Muhammad Aska Imani. Sekali lagi kalau kalian mau lihat konten-konten YouTube-nya ke channel YouTube di mana Om Aska? Aska Muhammad. Aska Muhammad. Like, subscribe, dan komennya. Yes, iya ya. Dan kalau mau lihat hasil desainnya dan hasil build-nya, Ada di Instagram pribadi, ada oke. Muhammad Aska Imani. Ada di Instagramnya Askar_design. Askar_design dan Instagramnya pribadi Om Aska Muhammad Aska Imani. Nah, Tribuners, kita sampai di acara. Terima kasih sudah menyaksikan Tea Time. Semoga menginspirasi buat kalian seperti kata Om Aska tadi ya kan. Istilahnya jadi diri sendiri, nggak pakai fake atau tipu-tipu ya kan, biar juga apa yang kita lakukan ke depannya itu ngalir. Ya, begitu saja. Terima kasih Om Aska sudah hadir di Tea Time Tribun Medan. Semoga sukses. Sama-sama. Keluarga juga baik-baik saja. Amin. Amin ya kan. Dan akhir kata, saya Yuta Nasution bersama Muhammad Aska Imani. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Selamat sore.